Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng aku Muhammad Didi. Kali ini aku mau ngebahas soal steaming. Jadi steaming itu identik dengan anak autism ya, anak autistik yang sebenarnya tuh istilahnya itu sebenarnya nggak cuma untuk anak autistik sih, tetapi karena eh, anak autistik lebih ketara gitu kan steamingnya, lebih banyak steamingnya itu, kenapa steaming itu dikaitkan dengan anak autistik. Jadi apa sih sebenarnya steaming itu? Steaming itu ternyata singkatan dari self stimulatory behavior atau, dia tuh tindakan yang berulang untuk menstimulasi, eee, apa ya, sensorinya dia itu dia merasa lebih baik atau lebih nyaman setelah melakukan gerakan-gerakan, steaming itu gitu. Jadi gerakan itu kan berulang ya untuk merangsang apa ya, panca inderanya, karena panca indera anak autistik itu kan lebih sensitif ya dan agak berbeda nih yang kita rasakan dengan yang dia rasakan. Jadi, eee, meskipun steaming itu sering terjadi di anak autistik, itu tuh nggak selalu buruk ya. Kenapa nggak selalu buruk? Karena ya memang itu adalah cara dia untuk meluapkan emosinya, untuk membuat dia mengurangi kecemasan, untuk menenangkan diri, untuk memberikan kenyamanan untuk dia dan, mengurangi stres. Jadi steaming itu juga ada manfaatnya. Namun, walaupun ada manfaatnya, ada juga, hal-hal yang harus kita waspadai gitu, ketika steaming itu sudah mengarah ke hal-hal yang berbahaya, kayak karena dia gerakan berulang gitu kan, ada kadang anak autistik yang ngerasa nyaman ketika jambak-jambak rambutnya atau, benturin kepala ke tembok, ke lantai. Nah, itu kan berbahaya. Ternyata itu juga bisa dikategorikan ke steaming. Itu terjadi juga untuk anak aku, dulu sempat juga itu terjadi. Nah, alhamdulillah sekarang enggak, karena ya di apa ya, di konten sebelumnya aku ngebahas juga soal obat ya, konsumsi obat itu adalah untuk, salah satunya menghindari perilaku steaming yang membahayakan tersebut. Bisa disimak konten aku itu terkait obat untuk anak autistik, yang pasti, karena bukan ahli keahliannya, aku cuman ngasih spilan itu dan ada pihak profesional yang lebih berhak untuk bercerita, memberikan resep yaitu dokter. Eee, Lebih lanjutnya konsultasi dengan dokter anak, ayah bunda ya. Di sini aku lebih mau cerita soal steaming-nya. Jadi ternyata steaming atau self stimulatory behavior ini nggak selalu, buruk gitu kan. Ada sisi positifnya, tetapi juga ada sisi negatifnya. Itu yang perlu kita diwaspadai. Nah, jenis-jenis steaming itu kan banyak, namanya panca indera, setiap panca inderanya itu karena gerakannya berulang gitu kan, itu bisa, membuat dia nyaman gitu. Nah, sekiranya kalau tadi yang berbahaya kan kayak benturin kepala ke tembok, ke lantai, terus dia mau jambak rambut, atau gerakan tangan dia gini-gini, atau suka tepuk tangan, kayak gitu-gitu. Kalau anak aku juga suka begini-begini, atau benda-benda kayak kertas nih, kalau ada kertas gitu digini-giniin, kayak gitu. Apapun lah, dia nemu kotak pun plastik gitu, digini-giniin, dicium-ciumin gitu, itu adalah, salah satu steaming. Nah, saya itu ada juga yang hobinya ngerobekin kertas, dirobek-robek, apa kecil gitu kan, sampai bukunya itu hancur. Buku kan buku anak-anak tuh tebel ya, eee
board-nya itu maksudnya ada lapisan-lapisan kertas gitu kan. Nah itu kan, lapisan-lapisan itu ada lapisan kertas tebalnya, ada tipisnya, dilapis lagi dengan plastik, seperti itu. Nah itu sensasi dia mengurai dari yang sisi tebel ke tipis, ke yang sisi paling tipis plastik itu biar nggak basah ketika kena air, itulah, membuat dia nyaman. Nah, kalau dibiarin ya asik sendiri, namanya anak autistik ya, dia bakal merasa asik sendiri, sibuk dengan kegiatannya itu, gitu. Cuman kan kita harus mengarahkannya kalau itu nggak boleh gitu, selain emang jadi nggak punya buku gitu. Kita harus mengarahkan dia, buku itu buat apa, seperti itu. Buat dibaca, buat belajar, buat ngelihat gambar, akhirnya kan adiknya jadi, eee, banyak kehilangan, kerusakan buku-buku ya, seperti itu. Jadi, ada juga yang suka ngunyah atau gigit-gigit, kadang kita nggak tahu ya, dia suka tiba-tiba ada orang atau anak lain yang digigit gitu. Kita nggak tahu kenapa dia gigit, ada yang orang tua temennya tuh, "Itu anaknya nakal," kayak gitu. Sebenarnya bukan nakal gitu kan, cuman dia nggak tahu aja, dia emang ngerasa nyaman gitu gigit atau nyubit. Ternyata itu adalah salah satu stimming juga. Memang harus diingatkan sih ketika itu udah ganggu orang lain gitu, cuman harapannya kan orang lain juga setelah kita minta maaf dan ngasih pengertian tuh juga mengerti gitu. Memang anak kita salah, kita juga mungkin salah karena lalai gitu kan, walaupun kita udah jagain tetapi tetep aja kecolongan gitu kan anak kita nyubit atau gigit anak orang. Ya tapi namanya anak ya, bukan anak berkebutuhan khusus saja kadang sama anak lain suka gitu, gitu kan. Apalagi anak berkebutuhan khusus yang pemahamannya juga belum begitu paham, belum begitu ngerti banget gitu kan. Mmm, ada lagi istilah yang namanya ekolila. Ekolila, mungkin kalau untuk ekolila itu sekilas aja, ekolila itu udah sering kita dengar ekolila itu apa. Jadi kayak dia ngomong, ngucap ya berkali-kali kayak gitu, "Lili lili lili." Nah, kalau anak aku sukanya gitu, kalau mau warna itu ngambil, "Lili lili lili." Seperti itu Eko Lila, atau ngomong kalimat, ada juga anak yang dia udah verbalnya keluar, cuman kata-katanya tuh berulang kali, "Makan mama, mama makan," kayak gitu-gitulah. Itu istilah untuk Eko Lila. Dan, perlu susulan katanya itu, terapi wicara perlu untuk memperbaiki, cara bahasa untuk si dia ini, biar lebih, runtut, lebih bagus lagi ke depannya, sesuai seharusnya seperti apa penyusunan katanya, dan itu juga butuh proses, tidak instan. Ingat, ketika anak tadi ya ngomongin skimming lagi, balik lagi, ketika udah berbahaya perlu diintervensi lebih mendalam, lebih jauh lagi, jangan sampai, si anak ini, berada di fase berbahaya. Jangan ragu konsultasi dengan pihak profesional. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya aku mau koreksi ya, dari sebelumnya Eko Lila itu tadi kan contohnya, kayak ngomong "Lili lili lili" gitu kan. Ya itu benar, cuman yang bolak-balikin kata kayak makan, mama, mama makan, itu bukan termasuk Eko Lila. Yang kalimatnya ditukar gitu kan. Kalau dia lebih ke berulang-ulang kayak mama 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 mama, kayak babbling gitu sih, mengulang kata-kata secara berulang kali gitulah intinya, bukan yang, kalimat atau kata yang dibolak-balik dalam satu kalimat, itu bukan ekolila. Jadi ya kayak hampir sama dengan babbling gitu, tapi, dia kayak, ketika fase belajar ngomong ajalah. Eee, udah sih itu aja, semoga bermanfaat. Boleh yang mau ngasih masukan, kritik dan sarannya, yang pasti dengan kalimat yang bijak ya, bisa langsung di
komen di bawah. Terima kasih.